Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang luar biasa. Kita percaya hari ini kita sehat, diberkati Tuhan. Kita penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kita memberanikan diri masuk di dalam pelataran Tuhan oleh darah anak domba Allah yang kudus. Amin. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, harap dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami datang kepadamu dengan membawa syukur kami, Tuhan. Cari wajah-Mu, Tuhan. Cari wajah-Mu selama Kau berkenan ditemui. Kami mencari wajah-Mu, Tuhan. Kami mencari kekuatan-Mu, Tuhan. Kami perlukan. Dengan urapan-Mu, kami memberanikan diri masuk di dalam hadirat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Kami mau tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan bersyukur oleh karena nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau yang berkenan pada kami, Tuhan. Terima kasih pagi hari yang diberkati. Engkau membuka tangan-Mu, menguduskan orang-orang yang datang mengandalkan Engkau. Di pagi hari kami berseru, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi, Tuhan, seperti di surga. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
persembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, itulah kesukaan, mencari kehendak-Mu. Amin. Bahwa tertindas itu baik, supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Aku mencari wajah-Mu, aku mencari kekuatan-Mu selalu. Selagi Engkau berkenan ditemui Tuhan, bumi dan langit akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami akan terus mencari wajah-Mu sampai kami dipenuhi kemuliaan-Mu, dan selama-lamanya Kau tetaplah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam penyembahan kami menguatkan hati kami. Kami tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kami, dan datang mencari wajah, mencari kekuatan, mencari kekuatan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya Rama Lama, ya Rama Lama, ya Rama Lama Lama, ya Syara Bataka Rama Lama, ya Rama Lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segarkan dan kuatkan jiwa kami di dalam hadirat. Kami bersyukur, kami terima berkat urapan yang melimpah di dalam nama Yesus. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Bapak, kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, jamah kehidupan mereka Tuhan.
Jamah hati mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap orang yang mengalami cancer, setiap orang yang dalam pemulihan, sakit jantung Tuhan, berbeban berat Tuhan, dalam pergumulan Tuhan, dalam pertemuan kanker Tuhan, kanker otak, kanker benih Tuhan, kanker Tuhan di segala tempat Tuhan, dalam nama Yesus. Orang-orang yang baru selesai dioperasi Tuhan, oleh karena bedah, oleh karena diangkat tumor ganasnya, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, cari wajah Tuhan, dan cari wajah dan kekuatannya selalu, kuatkan keluarga-keluarga yang merawat mereka, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami sambut berkat Tuhan, kami sambut bilur-bilur Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Shalom saudara, sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi di channel GHCC, Gracia Hope Compassion Channel. Dalam anugerah, dalam belas kasihan Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Amin. Sahabat GHCC yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal kelanjutan dari kitab Hakim-Hakim, yaitu pasal 15 hingga pasal yang ke-19. Kemarin kita belajar firman Tuhan dari pasal yang ke-14 itu juga berbicara, 13-14 itu juga berbicara tentang Simson. Tapi yang kita bahas kemarinnya adalah tentang Yefta. Itu dari pasal 10 dan juga pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan 14. Pasal 11 itu berbicara tentang Yefta, dan pasal 12 dan pasal 13, 14 sedikit berbicara tentang kelahiran dari Simson. Nah, kita tahu bahwa Simson itu lahir sebagai anak Nazir, di mana dia sebelum dia lahir itu memang malaikat Tuhan yang sudah memberitahukan kepada ayahnya Manoah dan ibunya Zora. Nah, di kitab Hakim-Hakim 13 hingga 14 itu kisah tentang kelahiran dari Simson. Nah, di pasal 15 dan seterusnya, pasal 15, 16 dan 17 itu juga masih berbicara tentang Simson. Dan di pasal 18 dan 19 itu ada tentang Mika dan orang Lewi, yang kita akan baca garis besarnya sebagai berikut, saudara. Di dalam pasal 13 yang kemarin saya tidak bahas panjang karena kita berbicara tentang nasar dari Yefta. Lahirnya Simson di pasal 13, dan di mana sebelumnya 40 tahun mereka dijajah oleh Filistin. Oleh karena siklus dari Hakim-Hakim, bangkit Hakim-Hakim, peperangan terjadi, dimenangkan oleh bangsa Israel, mereka hidup dalam damai, jatuh lagi, lalu bangkit Hakim-Hakim. Jadi sebelum Simson ada 40 tahun mereka dijajah oleh Filistin. Selama 40 tahun dijajah oleh Filistin, kemudian Tuhan mengutus malaikat untuk berbicara kepada Zora, istri dari Manoah, dan kemudian di hadapan Manoah, malaikat itu berkata bahwa istrimu kalau dia hamil jangan minum anggur karena anak yang ada di dalam rahimmu itu anak Nazir. Selanjutnya di pasal ke-14 di firman Tuhan yang kemarin kita renungkan itu ada perkawinan Simson dan teka-tekinya. Jadi Simson itu mengambil gadis Timna, orang Filistin, dengan sebuah alasan supaya dia bisa mencari gara-gara kepada orang Filistin. Nanti kita akan bahas setelah ini. Di pasal 15 ayat 1 hingga 20, Simson melawan orang Filistin. Di pasal 16, Simson ada di Gaza dan dia terlibat dengan seorang perempuan sundal. Selanjutnya di pasal 16 ayat 4 hingga 22, Simson terlibat dengan seorang wanita yang terkenal, Delila, sehingga di mana-mana dikisahkan tentang Simson dan Delila. Dan kisah tentang Simson dan Delila ini bukan hanya dikenal di seluruh dunia oleh orang-orang Kristen dewasa, tetapi di buku-buku sekolah minggu selalu dikabarkan tentang Simson dan Delila. Bahkan ada beberapa produser
mengadopsi cerita ini di dalam tayangan-tayangan layar lebar Samson and Delilah. Kemudian di pasal 16 ayat 23 hingga 31, Simpson yang dikenal sebagai orang kuat ini ternyata dia bisa mati juga. Di pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 itu ada patung sembahan Mika dan gundik Lewi. Patung sembahan Mika di pasal 17 dan patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan, dan patung sembahan ini dipuja oleh Bani Dan, bahkan imam yang dia buat itu juga direbut oleh Bani Dan untuk mereka jadikan imam mereka. Jadi keadaan setelah itu adalah keadaan yang sungguh kacau, saudara. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa pengajaran tentang ketetapan yang benar, tanpa mengaplikasikan korban-korban yang benar di dalam tabut Allah. Jadi terjadi kekacauan. Itulah merupakan masa-masa kekelaman iman kepercayaan bangsa Israel. Karena mereka dengan sembrono, mereka meletakkan imam-imam Lewi sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Bahkan Mika membayar seorang imam Lewi untuk menjadi imam untuk sebuah patung yang dia buat dengan uang yang terbuat dari peraknya sendiri. Jadi itu sebuah penyembahan berhala yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berusaha memelihara ketetapan Tuhan, tetapi pada intinya itu sesuatu yang mereka buat dengan akal pikiran sendiri. Selanjutnya ada kisah perbuatan Noda di Gibea tentang ada seorang imam Lewi tapi punya gundik. Nah, gundik ini ada sebuah kisah di mana ketika dia mengantar gundik ini, mengantar pulang ke rumah mertuanya, selanjutnya ketika dia pulang terjadi suatu kisah yang mengakibatkan kematian dari gundiknya. Nanti akan dilanjutkan di pasal 20 hingga pasal 21 Hakim-Hakim pada esok hari. Kita akan lanjutkan tentang kisah dari gundik Lewi tersebut. Jadi kita baca saja ya, saudara. Nah, untuk hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan kita fokus kepada Simpson. Hari ini Rabu tanggal 11 Januari 2023, waktu terus berjalan, saudara. Hingga kita sudah ada di kitab Hakim-Hakim, di penghujung kitab Hakim-Hakim, dan besok kita selesaikan kitab Hakim-Hakim sampai di pasal 21. Simpson, apa sih itu kekuatan sejati? Simpson dikenal dengan tubuhnya yang kuat. Dia mencabik-cabik seekor singa dengan tangan kosong tanpa alat apapun, dengan mencabik-cabik singa itu saking dia kuatnya. Tetapi dia jatuh karena satu orang wanita. Simpson itu mencabik-cabik, merobek rahang dari seekor singa, dan dia ketika dia pergi ke bangsa Filistin untuk menikahi seorang wanita yang dia sukai di Timna, seorang wanita Filistin. Akhirnya singa ini menjadi satu hewan yang kerangkanya dia mati, ada madu di dalamnya. Mari kita baca kisah ini. Dari peristiwa Simpson kita belajar apa itu kekuatan sejati. Simpson seorang yang kuat, dia mampu merobek singa, dia membunuh ribuan orang Filistin, dia meruntuhkan ya tempat ya yang di rumah itu sampai dia tarik itu tiang pintu gerbang semuanya dia bisa hancurkan. Dia bawa itu tiang dan pintu gerbang di Hebron dan lain sebagainya perbuatan-perbuatannya. Dia ikat itu ya obor-obor sehingga membakar orang Filistin. Jadi secara kondisi tubuh dia terlihat kuat. Tapi di hadapan satu orang wanita, tiga orang wanita yang dia memiliki hubungan dengan tiga orang wanita, dan yang terakhir adalah Delilah. Akhirnya dia terpuruk dan mengalami kejatuhan. Siapa itu Simpson, saudara? Simpson adalah seorang nazir Allah. Di Hakim-Hakim 13, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Waktu itu ada seorang Zora dari keturunan orang Dan. Seorang dari Zora dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istrinya mandul dan tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berkata, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur
atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Jadi dia bertumbuh terus, rambutnya tidak pernah dicukur. Sebab sejak dari kandungan ibu anaknya ini akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sudah direncanakan Tuhan bahwa Simson ini akan menjadi seorang nazir Allah, orang pilihan yang akan memberantas bangsa Filistin. Setelah dia dewasa, dia tumbuh menjadi seorang yang berperawakan gagah perkasa. Dia mau jatuh cinta dengan seorang gadis Timna, seorang Filistin. Jadi yang pertama, Simson adalah seorang nazir Allah. Yang kedua, Simson diakui sebagai salah satu hakim karena ia berperang melawan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin. Di Hakim-Hakim 14, ia menikah seorang gadis Filistin, orang Timna, dan ia kemudian mencari gara-gara terhadap 30 orang Filistin perihal teka-teki tentang madu yang dikeruknya dari kerangka tulang singa yang dibunuhnya. Jadi kisahnya seperti ini, saudara. Waktu dalam perjalanan Simson melihat seekor singa muda. Waktu dia bertemu dengan seekor singa muda itu, dia membunuh singa itu dan dia membunuh singa itu, dicabik-cabiknya seperti orang mencabik anak kambing, dengan tangan kosong. Lalu ketika dia pergi menuju kepada perempuan itu di Filistin karena dia suka dengan perempuan. Gadis Timna itu tidak disebutkan namanya. Dia disebut di sana, di gadis Timna itu dia bermaksud untuk menikahi gadis Timna itu. Waktu dia menemui gadis Timna itu, dia pulang. Dalam perjalanan pulang, dia menemui kembali singa muda yang tadi dia sudah cabik-cabik, sudah habis rangka, tersisa rangka. Di rangka itu ada madu di dalamnya. Ada madu, ada sarang lebah di dalamnya. Kemudian dikeruknya madu itu dalam tangannya sambil dia makan, dia bawa pulang kepada ayah dan ibunya, dan ayah dan ibunya memakannya juga. Lalu singkat cerita, Simson mengadakan perjamuan waktu dia bersama dengan teman-temannya, orang-orang muda, 30 orang kawan orang muda, tapi mereka adalah orang Filistin. Orang-orang yang berperawakan bagus, orang-orang yang memakai kain kebesaran, orang-orang yang memakai kain lenan, dan orang-orang yang mabuk-mabukan minum dalam satu perjamuan dengan dia. Kemudian dia mengadakan sebuah teka-teki yang dia berkata seperti ini. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. 3 hari mereka diberikan teka-teki tersebut, tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Hari ketujuh, mereka membujuk istri Simson ini, gadis Timna ini, orang Filistin. Karena ke-30 orang temannya ini juga adalah orang Filistin, mereka membujuk perempuan ini. Bujuk suamimu, ceritakan apa sih arti teka-teki itu, karena mereka penasaran apa sih teka-teki ini yang dikatakan dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Namanya teka-teki dibuat sendiri oleh Simson, tentu hanya dia yang tahu. Nah, karena Simson menceritakan kepada istrinya, ke-30 kawan-kawan itu membujuk istrinya untuk menceritakan apa jawaban dari teka-teki tersebut. Lalu Simson menceritakan kepada istri Simson tentang jawaban dari teka-teki tersebut. Pada hari yang ketujuh, kemudian perempuan itu diberitahukanlah jawaban dari teka-teki tersebut kepada perempuan itu. Kemudian ketika Simson ketemu lagi dengan kawan-kawannya berhasil menjawab teka-teki tersebut. Lalu dia berpikir, oh berarti kamu mendekati wanita saya, kamu mendekati perempuan atau istri saya. Lalu Simson mencari gara-gara dengan 30 orang ini, berkuasalah Tuhan atas dia. Dia pergi ke Askelon, dibunuhnya 30 orang di sana. Dan diambilnyalah pakaian mereka, pakaian-pakaian kebesaran, dan kain lenan yang mereka punya. Jadi amarahnya itu bernyala-nyala. Lalu Simson meninggalkan istrinya dan pulang ke rumah ayahnya. Dan saudara, karena Simson meninggalkan istrinya, jadi ayah mertua dari Simson ini memberikan putri yang dinikahinya ini, gadis Timna ini, diberikan kepada
groomman-nya atau bekas pengiring dari Simson. Jadi karena Simson telah meninggalkan istrinya, istrinya ini dikasihlah untuk menjadi bersama dengan bekas pengiringnya atau groomman-nya. Jadi istrinya diberikan begitu saja jadi suaminya gitu. Jadi bekas pengiringnya menjadi suaminya. Nah, di Hakim-Hakim 15 ini gadis Filistin yang dinikahi Simson diberikan ayah mertuanya kepada sahabatnya bekas pengiringnya. Kemudian Simson mencari gara-gara lagi. Karena kalian telah memberikan istri saya kepada teman saya, yaitu groomman saya atau bekas pengiring saya, maka saya punya alasan untuk marah. Jadi intinya Simson adalah hakim yang diizinkan Tuhan untuk melawan bangsa Filistin dengan cara bagaimana dia mencari gara-gara melalui gadis Timna yang dinikahinya. Yang pertama dia cari gara-gara dengan teka-teki itu dia bunuh 30 orang dan dia mengambil 30 pakaian. 30 pakaian mereka sebagai hasil dari taruhan mereka tentang teka-teki tersebut. Yang kedua, dia mencari gara-gara karena ayah mertuanya memberikan istrinya kepada groomman-nya. Kemudian Simson menangkap 300 anjing hutan. Dia ambil obor, jadi diikatnya ekor dengan ekor. Jadi, wah kalau mau dibayangkan, Simson ini seorang yang heboh juga ya. Seseorang yang cara kerjanya tuh brutal, cara kerjanya itu kayak preman. Dan itu semua dia lakukan seorang diri. Saking dia kuat. Jadi 2 ekor anjing hutan itu diikat ekor sama ekor. Gimana sih cara mengikat ekor dengan ekor? Kayaknya susah ya saudara. Karena kan mereka bergerak dan ini kan butuh keberanian. Kalau mereka ditarik ekornya itu terus dia digigit bagaimana? Tetapi ini orang yang kuat, orang yang terkenal sangat kuat. Dia sangat kuat. Jadi diikat ekor dengan ekor, di antara ekor-ekor ada obor. Karena ada obor kacau ya. Ya kan? Karena diikat ekor dengan ekor saja sudah menjadi sesuatu yang kekacauan. Apalagi yang diikat ini obor. Lalu mereka bergerak ke sana kemari tidak punya arah. Kemudian anjing-anjing ini sebanyak 300 ekor anjing artinya ada 15 obor. 15 obor itu dilepaskan masuk ke hutan gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Jadi tumpukan gandum yang belum dituai, kebun-kebun bonsai pun, ladang-ladang orang Filistin itu menjadi terbakar. Saudara bayangkan 300 ekor anjing hutan lari kian kemari, itu betapa besar kerusuhan, kekacauan yang dibuat oleh bangsa Filistin. Sangat kacau. Jadi terjadi kebakaran yang sangat besar. Nah, herannya di sini ada orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda ini yang takut dengan perbuatan Simson. Karena mereka akan terkena getahnya. Lalu mereka memutuskan untuk mendatangi Simson. Kenapa kamu berbuat seperti itu, Simson? Nanti kami yang akan mendapat masalah begini-begini bla bla dan lain sebagainya. Selanjutnya mereka memohon kepada Simson untuk menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Lalu Simpson berkata, apakah kamu akan membunuh atau melukai aku? Tidak, kami hanya akan menyerahkan engkau dengan mengikat engkau dengan tali rami ya, kalau tidak salah. Lalu mereka mengikat Simpson, lalu mereka serahkan kepada orang Filistin. Ketika mereka serahkan Simpson dalam keadaan tubuh terikat kepada orang Filistin, ternyata tali-tali itu lepas begitu saja, dia koyakkan itu tali-tali dan dia bunuh lagi 1.000 orang Filistin dengan sebuah rahang keledai. Jadi diambil rahang ini ya, rahang diambil rahang keledai, dipukulinya 1.000 orang. Membayangkan ini 1.000 orang mati kayak bagaimana dibunuh oleh 1 orang. Ini berarti kuat sekali ya saudara. 1 melawan 10 orang saja sudah hebat. 1 melawan 100 orang aja sudah hebat. Apalagi 1 melawan 1.000 orang Filistin. Itu dia bunuh semuanya habis dengan rahang keledai. Kalau dibunuh dengan bom masuk akal. Kalau dibunuh dengan panah-panah masuk akal. Tapi dibunuh dengan rahang keledai. Jadi saudara bisa imagine ya, kalau kau nonton mungkin filmnya, kebayang nggak sih bagaimana ngerinya ini kekuatan Simpson. Artinya ini orang yang sebagai nasir ini dipilih itu nggak main-main. Kekuatan yang ada padanya itu sangat besar. Selanjutnya dicatat bahwa ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin itu 20 tahun lamanya. Jadi kalau dalam pemerintahan presiden itu 4 periode. 5 kali 4 tahun. 5 tahun kali 4.
4 periode itu panjang ya saudara. Jadi itu sangat panjang. Jadi Simpson kemudian menjadi seseorang yang sangat ditakuti dan sangat berkuasa pada waktu itu. Sangat berkuasa karena apa? Kekuatan yang ada pada Simpson. Tapi ternyata saudara, kekuatan yang ada pada dia itu bukan satu-satunya yang membuat dia bisa bertahan. Kekuatan Simpson jatuh karena di akhir dari kehidupannya jatuh karena wanita. Yang ketiga, saudara, perihal Simpson. Simpson adalah seorang yang mudah tergoda karena penyempuan. Kejatuhan karena penyempuan. Wanita bisa menjadi penyokong, pendorong, bisa menjadi kekuatan kalau dia ada di balik seorang suami. Tetapi ketika wanita ada di balik suami orang lain atau wanita ada di balik seorang pria yang bukan suaminya atau wanita ada di balik pria yang lemah, ada banyak wanita di balik seorang pria, justru dia akan menjadi lemah. Satu orang wanita di balik seorang pria yang menjadi suaminya, pria itu akan menjadi pria yang kuat. Tetapi satu orang pria dan di belakangnya ada banyak wanita, dia akan mengalami kejatuhan. Simpson mencari gara-gara dengan perempuan yang dinikahinya, perempuan pertama yang dinikahinya itu perempuan Timna orang Filistin. Yang tadi sudah saya ceritakan, dia membunuh 30 orang kawannya, orang Filistin. Kemudian dia membakar ladang-ladang orang Filistin dan dia membunuh 1000 orang Filistin. Dia memerintah sebagai seorang hakim. Lalu selanjutnya di dalam perjalanannya sebagai hakim, dia bertemu dengan seorang perempuan Sundal di Gaza. Maafkan dengan kata-kata ini, tetapi kata-kata ini tercatat di Alkitab. Perempuan Sundal di Gaza. Dan kemudian Simpson kemudian mencari perkara lagi kemudian dia diserang oleh orang Filistin. Dia dikepung oleh orang Filistin. Kemudian dia mencari gara-gara lagi dengan mencari perkara dengan memegang kedua pintu gerbang kota. Saudara, kalau kedua pintu gerbang kota itu rasanya besar sekali ya. Kedua pintu gerbang kota itu biasanya namanya pintu gerbang kota. Kalau pintu gerbang rumah itu dengan bahan yang mungkin tipis aja. Tapi kalau pintu gerbang kota itu biasanya bahannya itu sangat tebal. Bahannya itu sangat tebal dan itu biasanya akan didobrak oleh batang kayu itu nggak kuat juga, saudara. Pintu gerbang kota dan kedua tiang pintu dicabutnya. Wah, kuat sekali, saudara. Dicabutnya lah semua beserta palangnya. Palangnya diletakkan di atas kedua bahunya, lalu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ini orang jadi memang sangat kuat. Jadi perempuan kedua itu perempuan Sunda, dijadikan juga alasan untuk menyerang orang-orang Filistin pada waktu itu. Singkat cerita, dia jatuh hati kepada seorang yang bernama Delila, seorang perempuan dari lembah Sorek yang merayu-rayunya sampai Simpson menceritakan rahasia kenazirannya sehingga roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi ada perempuan yang ketiga yang bernama Delila di Hakim-Hakim yang ke-16. Setelah itu dia ketemu dengan Delila, dia sangat jatuh hati dengan Delila. Dan Delila ini dimanfaatkan oleh orang-orang Filistin untuk menanyakan rahasia kekuatan dari Simpson. 3 kali dia merayu Simpson untuk menanyakan apa sih kekuatan kamu. Dia menceritakan tapi dia bohong. Yang selanjutnya keempat kali lalu perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya. Ayo dong Simpson, kamu ceritakan dong Simpson. Apa sih rahasianya, kamu nggak sayang, kamu nggak sungguh-sungguh ya dengan aku. Dia terus mendesak dia sehingga dikatakan Simpson tidak dapat lagi menahan hatinya. Wah, kena deh saudara. Kena, kalau laki-laki udah kena dengan rayuan, sudah lunglai semua, sudah lemah semuanya saudara. Sehingga ia mau mati rasanya. Jadi rayuan itu kena sampai di hatinya. Rayuan itu meluluhlantakkan pertahanannya selama ini. Sebagai seorang hakim di Israel, dengan bujukan satu orang perempuan, dia akhirnya jatuh. Ketika dilihat Delila, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya kepada Delila, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Memang waktu dia
masih dalam kandungan dikatakan jangan sekalipun mencukur rambut dari Simson. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu padanya sambil membawa uang itu membayar kepada Delila karena mereka berhasil membuat Delila membuka mulut dari Simson tentang rahasianya. Sesudah itu dirayunya, dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Memang pria itu jatuh karena wanita lain, bukan wanita istrinya. Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatan itu telah lenyap daripadanya. Lalu bersuruhlah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Simson masih yakin, percaya diri bahwa dia akan berkemenangan seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, satu ketika engkau terus-terus dibiarkan tergoda, engkau membiarkan dirimu terus-terus digoda oleh sesuatu yang sesungguhnya memang itu musuhmu, pada satu ketika engkau akan merasakan bahwa Tuhan akan benar-benar meninggalkan engkau. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa hebat bermain-main dengan godaan, bermain-main dengan dosa, karena satu ketika engkau pikir engkau kuat, engkau pikir engkau masih bisa menang atas dosa. Kalau engkau main-main dengan dosa, engkau terbuka, engkau buka pintu, engkau buka celah, engkau buka pintu untuk iblis. Pada waktunya engkau akan benar-benar ditaklukkan dan tidak akan berkutik lagi. Simson pikir kalau dia menceritakan rahasia kenazirannya ini, Tuhan akan tetap menyertai dia apapun dia karena dia hakim yang dipilih Tuhan. No, saudara. Kalau engkau memberikan dirimu terus-menerus digoda, terus-menerus dicobai, terus-menerus diluluh lantakan, hatimu terseret dengan rayuan, gombalan, cobaan, godaan, dan engkau terseret, terpikat olehnya. Dan engkau berpikir engkau masih akan seperti sebelumnya bebas? No, saudara. Tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Apakah ini persoalan cukur rambut? Bukan, saudara. Ini bukan persoalan cukur rambut. Tetapi orang yang membiarkan dirinya terus-menerus digoda, yang membiarkan dirinya terus-menerus buka celah, buka peluang, disitulah Tuhan marah dan Tuhan meninggalkan dia. Memang Tuhan berfirman kepada malaikat tentang hal jangan mencukur rambut. Tapi itu bukan segala-galanya. Menduakan Tuhan ketika engkau bersikap kepada awalnya, Simson memperlakukan Filistin sebagai musuh untuk mempermain-mainkan dia. Tetapi terhadap Delila, dia betul-betul jatuh cinta. Dia betul-betul menyerahkan dirinya. Dia menceritakan rahasia karena hatinya tidak tahan lagi. Saudara, ketika engkau tidak tahan lagi dan bersekutu dengan dosa, bersekutu dengan celah yang terbuka, kesempatan iblis engkau ambil menjadi bagian dari dirimu. Engkau telah terpikat, engkau buat dirimu dirayu oleh segala macam rayuan pulau kelapa oleh iblis. Tuhan akan meninggalkan, rohnya akan meninggalkan engkau. Orang Filistin itu menangkap, mencungkil kedua matanya dan membawanya dia ke Gaza. Di sana ia dibelenggu dengan kedua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dan saudara, singkat cerita dikatakan rambutnya mulai bertumbuh lagi, oleh karena rambutnya dipercaya dia mengalami kekuatan Tuhan. Tapi saya percaya itu bukan soal rambut, saudara. Itu soal bagaimana sesungguhnya Tuhan masih mau berperkara dengan orang Filistin. Ketika Simson meminta Tuhan berikan aku satu kesempatan lagi, Tuhan berikan itu satu kesempatan bukan karena Simson, tetapi karena Tuhan harus menyapu bersih bangsa Filistin pada waktu itu. Hati-hati saudara, kalau engkau merasa dalam seketika ketika engkau jatuh di dalam dosa terpuruk dan kemudian Tuhan memulihkan keadaanmu,
itu bukan karena kamu, tetapi karena rencana Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Tapi kalau kamu mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh supaya memang Roh Allah itu kembali, itu benar-benar pulih di dalam hidupmu. Karena satu hal saudara, mengkhianati Tuhan. Musa saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian hanya gara-gara dia murka kepada bangsa kesayangan pilihan Tuhan. Apalagi kalau seseorang yang membiarkan dirinya terseret, terpikat, terjebak di dalam bujuk rayu dari kuasa-kuasa kegelapan yang memanipulasi keadaannya. Tuhan tidak berkenan saudara. Ketika kekuatan itu dipulihkan di dalam diri Simpson, yang Tuhan mau adalah bangsa Filistin itu benar-benar luntur. Apa yang terjadi dengan Simpson? Simpson pun itu betul-betul mati. Berserulah Simpson kepada Tuhan pada ayat yang ke-28. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu menopang kepada tiang yang satu dengan tiang kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu. Orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu semasa hidupnya. Artinya apa saudara? Artinya lebih dari 1.000 orang. Saudara, kalau Tuhan memang mau pakai engkau, dia akan memberikan keadaan. Tapi terkadang kita juga bisa mati dalam keadaan kita tersebut kalau kita bermain-main dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita, amin, untuk membawa kelepasan, untuk membawa pemulihan kepada orang lain. Tapi ingat, Tuhan tidak ingin dipermainkan. Jangan bermain-main dengan musuh kita. Delilah adalah musuh dari bangsa Israel karena dia adalah bangsa Filistin. Nah, saudara, Simpson seorang nazir Allah, Simpson seorang yang diakui sebagai hakim memerintah selama 20 tahun. Namun Simpson di tengah-tengah segala kekuatannya, dia adalah seorang yang mudah dirayu, mudah digoda. Saudara, apa itu kekuatan sejati? Kalau hanya berpatokan kepada kekuatan fisik, kekuatan jasmani, itu bukan kekuatan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata di dalam Sakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukankah Simpson seorang yang kuat? Tapi apa yang terjadi? Di hadapan Tuhan, ketika Tuhan menarik rohnya keluar, dia nggak ubahnya seperti kucing, saudara. Pada waktu dia berhadapan dengan singa, dengan tangan kosong, dihadapinya sendiri karena ada roh Tuhan di dalam dia. Ketika dia berhadapan dengan bangsa Filistin, dengan rahang keledai, yang cuma dengan rahang keledai dia bisa membunuh 1.000 orang. Dengan akalnya, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengikat anjing-anjing hutan itu dengan obor dan membakar ladang-ladang orang Filistin. Saudara, kalau dengan kekuatan kita, tetapi Simpson semuanya bisa dilakukan oleh karena kekuatan roh Tuhan yang ada padanya. Itu sebabnya Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan firman Tuhan semesta alam. Satu ketika roh Tuhan itu betul-betul meninggalkan dia, seperti yang tercatat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson seperti kucing yang lemah tidak berdaya, begitu gampang dievakuasi oleh bangsa Filistin, kemudian dicungkil matanya. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Kekuatan sejati tidak terletak kepada kekuatanmu secara fisik. Mazmur 20 ayat 8 berkata seperti ini. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Simpson bersama dengan roh Allah, dia gagah perkasa dan bisa membunuh ribuan orang Filistin. Tapi ketika Tuhan meninggalkan dia, it's nothing. Saudara, kalau selama ini engkau bisa, itu semua hanya karena Tuhan.
Kalau selama ini engkau memiliki kekayaan, insyaflah, kitab Ulangan berkata, bukan dengan tanganmu engkau memperoleh kekayaan itu, tetapi oleh karena Tuhan. Kalau engkau biarkan dirimu dibujuk, dirayu, dihipnotis, diseret, terpikat oleh hal-hal yang merupakan musuhnya Tuhan, satu saat nanti roh Tuhan akan meninggalkan engkau. Saudara yang diberkati, apa itu kekuatan sejati? Kekuatan sejati itu hanya ada di dalam roh Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Hari ini saudara, kalau engkau lemah, pastikan engkau menerima roh Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kalau hari ini engkau bisa kuat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang bermegah karena kereta dan memegahkan kuda, tapi kita mau bermegah dalam nama Tuhan semesta alam. Mazmur 105 ayat 4 berkata seperti ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Karena kalau hari ini itu masih diberi kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, ia masih berkenan ditemui. Akan tiba waktunya orang mencari firman Tuhan tapi tidak bisa menemukan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jika dia sudah menjauh, dia sudah meninggalkan, Simpson is nothing. Semua karena apa? Kejatuhan karena wanita. Harta, wanita, dan tahta itu bisa dijatuhkan. Yang terakhir saudara, Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Rahasia kekuatan sejati Simpson dapatkan sebetulnya oleh karena roh Tuhan. Tetapi karena dia meninggalkan Tuhan, dia menjadi kucing. Dia menjadi sesuatu yang tidak berdaya. Carilah Tuhan, Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Apa itu kekuatan sejati? Kekuatan sejati itu hanya ada di dalam roh Tuhan. Saudara, kalau kita baca kisah dari Simpson, dia seorang yang bertindak tanpa berpikir, bertindak tanpa hikmat, bertindak semata-mata hanya dengan power dengan kekuatan. Saya juga mau katakan seperti ini. Pertama, kekuatan sejati itu ada di dalam roh Tuhan. Yang kedua, kekuatan sejati itu ada di dalam roh hikmat yang daripada Tuhan. Kekuatan sejati itu ada di dalam roh pengertian yang daripada Tuhan. Simpson bergerak setiap kali hanya dengan power, hanya dengan kekuatan secara fisik. Tanpa berpikir, tanpa menganalisa, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Dia dijebak oleh Delila. Tanpa hikmat dia menyerahkan diri. Yang ketiga, kekuatan sejati itu di dalam kekudusan roh Tuhan. Ketika dia membiarkan dia intervensi dengan wanita, dia intervensi dengan wanita yang membuat dia mengalami kejatuhan. Dia tidak kudus. Seorang nazir, saudara, berurusan dengan perempuan sundal. Seorang nazir berurusan dengan seorang perempuan Delila dan tidur bersamanya. Orang yang tidak menjaga kekudusan tidak akan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, yang pertama it's about roh Tuhan. Yang kedua it's about roh Tuhan. Yang ketiga it's about roh Tuhan. Karena segala sesuatu baik itu kekudusan, hikmat, pengenalan, pengertian, dan takut akan Tuhan. Itu adalah karena roh Tuhan. Itu sebabnya saudara, bukan karena keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah kekuatan sejati yang sebetulnya menjadi kunci dari kemenangan Simpson. Tapi kalau Simpson kalah oleh karena dia tidak punya hikmat, dia tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, dia semata bergantung kepada kekuatan secara fisik. Hari ini saudara, kalau engkau hanya bergantung kepada kekuatan secara fisik, baik finansial maupun kuda-kuda atau kereta, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, kita bisa mengalami kekalahan. Hati-hati dengan harta, wanita, dan tahta. Kekuatan sejati bukan terletak pada kekuatan secara jasmani, tetapi ada di dalam roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpan dosa. Ingat, kekuatan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saudara yang punya pergumulan, saudara yang terjebak dengan
terseret, terpikat, terayu di dalam dosa dan mulai buka celah dan saudara mulai melihat bahwa pertahananmu goyah, saya mengalami banyak kekalahan. Bisa saja roh Tuhan meninggalkan engkau. Hari ini, kalau pertahananmu itu runtuh, kalau pertahanan itu jebol, engkau banyak mengalami kerugian, kekurangan, perhatikan. Mungkin seperti Simpson, engkau telah kehilangan kekuatan karena terjebak dalam ketidakkudusan, bergaul dengan wanita-wanita yang menyeret engkau, terpikat, dan jatuh dalam dosa. Mari bertobat, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kegagahan yang daripadamu Tuhan akan meninggalkan kami kalau kami tidak sungguh-sungguh dan kami jatuh dalam dosa. Simpson jatuh karena wanita. Simpson jatuh karena terpikat dengan rayuan yang membuat dia buka celah. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini untuk semua pria-pria yang ada di luar sana, khususnya pria-pria kami Tuhan. Jaga mereka Tuhan, agar mereka tidak terjebak dengan wanita-wanita yang ada di luar sana. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap suami-suami yang telah mengalami kejatuhan, baik di mata, kejatuhan di dalam dosa, perselingkuhan dan lain sebagainya. Kami berdoa, kami rebut jiwa mereka dipulihkan Tuhan. Supaya kedudukan roh Tuhan dipulihkan di dalam dirimu. Kami berdoa untuk pria-pria yang tidak setia. Kami berdoa untuk pria-pria yang mudah tergoda. Kami berdoa untuk pria-pria yang meninggalkan pelayanan karena wanita. Kami berdoa untuk pria-pria yang meninggalkan istrinya karena wanita lain. Kami berdoa untuk pria-pria yang kehilangan urapan oleh karena perselingkuhan. Kami berdoa untuk wanita-wanita juga yang kehilangan urapan karena membuka celah, karena mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan. Kami berdoa untuk wanita-wanita yang buka celah. Kami berdoa untuk pria-pria yang buka celah. Kami berdoa untuk buka celah, kiranya dipulihkan dalam nama Yesus. Karena kekuatan sejati ada di dalam roh Tuhan. Kekuatan sejati ada di dalam roh hikmat daripada Tuhan. Kekuatan sejati ada di dalam kekudusan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami kejatuhan. Tuhan kiranya memulihkan Tuhan. Bahkan buat mereka Tuhan 100% bisa meninggalkan kejatuhan dosa dari wanita atau pria di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, belajar dari Simpson, belajar dari kegagalan Simpson, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu berat kami. Masih ada harapan untuk sungguh-sungguh menjalin hidup dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Ada orang-orang yang meninggalkan dosa mereka, jika mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat GCC yang diberkati, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.